halo semuanya. Welcome to AOC Teams Online Service. Yuk sama-sama berdiri, let's praise Him together. Here we go. Clap your hands together. Woo! Sama-sama kita katakan, rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. everybody jump. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, Berkati sesuai rencanamu. Woo! Sing it together. rencanamu besar bagiku, Sing it. karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara Indah, kau jadikan kau jadikan semuanya indah. Everybody. tiada yang mustahil bagiku, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, Berkati sesuai rencanamu. Clap your hands together. Woo! Ooh, yeah. Woo! Sing it together. tiada yang mustahil bagimu, Say, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Oh, aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Woo! Let's give big shout for Jesus. Tuhan, terima kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap, sama-sama kita katakan amin. Woo! Hello guys, welcome back to YouTube Alpha Mega Church Teens Online Service. Jadi di sini saya akan bawakan beberapa pengumuman. Yang pertama, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman boleh transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk selalu ikuti ibadah Teens Online Service di YouTube Alpha Mega Church. Akan tayang selalu setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di sana. Dan share ke teman-teman Anda sekalian. Yang ketiga, saya juga mau mengingatkan ke teman-teman untuk selalu ikuti komsel. Karena kenapa? Karena dengan melalui berkonsel, kita dapat sharing satu sama lain, dan kita dapat bertumbuh di dalam iman Kristus, dan kita tetap dapat menjadi seseorang yang menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Oke, sekian pengumuman dari saya. God bless you all. Welcome buat kalian semua di AOC Teen Online Service. Di minggu ini kita akan membahas tentang memberi dengan benar. Di bulan-bulan ini kita udah membahas beberapa aset seperti aset disiplin, aset waktu, dan aset-aset lain yang udah diberikan Tuhan kepada kita. Dan aset yang gak kalah penting kita yang sesama manusia dan tinggal di dunia, yaitu aset uang. Dan aset uang mungkin adalah hal yang cukup sensitif untuk dibicarakan, apalagi kalau dibicarakan di gereja. Pasti ujung-ujungnya minta uang, pasti ujung-ujungnya gereja minta sumbangan. Nah, kita seringkali bertengkar itu masalah uang.
dengan orang tua, mungkin kita waktu kecil minta uang jajan nggak dikasih, kita marah ke orang tua. Atau kita sama teman kita loh uangnya banyak, kita minta 1.000, kok nggak mau, pelit banget sih teman kita. Bisa jadi ada kejadian kayak gitu. Atau kita yang dimintai temen sampai risih, apa sih temen ini kok minta-minta terus, aku ini dimanfaat loh sama temen ini. Nah, di grade kali ini kita akan membahas tentang uang. Nah, buat teman-teman tolong jangan baper ya, karena ini kan cukup sensitif. Dan kita juga nggak ingin mengajarkan kepada kalian teori kemakmuran yang kayak ikut Kristen pasti kaya raya, pasti diberkati Tuhan berkelimpahan, pasti kaya, pasti sukses, pasti apa. Enggak, kita nggak ingin membicarakan tentang hal itu. Dan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apa yang diajarkan di ayat ini? Bukan masalah angkanya berapa. Kita bisa aja mungkin ada dari kita dari keluarga kaya raya, aku bisa ngasih ke gereja puluhan juta. Tapi tujuan ngasihnya karena mau pamer. Bukan itu yang Tuhan pingin dari kita. Bukan masalah nominalnya. Tapi kerelaan hatinya yang Tuhan pingin dari kita. Di bahasa aslinya, memberikan itu dipakaikan kata proeretai. Yang artinya purpose or he have been purpose. Apa sih artinya dalam bahasa Indonesia? Dia sudah bertujuan memberi. Bukan kayak kadang kita kan beramal kalau lihat orang di jalan, oh sakno rek tak kasih uang 5.000, 10.000 karena sakno. Enggak, tapi di sini yang diajarkan itu sudah bertujuan memberi. Dari awal kita sudah datang ke gereja, oh nanti ada persembahan, berarti tak siapkan uang segini, aku mau ngasih segini untuk Tuhan. Nah, jadi memberi di sini tuh bukan karena adanya ajakan, adanya tuntutan, tetapi karena ada kemauan dari kita untuk memberi. Bukan cuma sekedar kasihan atau kewajiban dari Tuhan, tapi yang Tuhan inginkan adalah kemauan dan kerelaan hati kita. Berarti kalau sudah rela, hati kan nggak sedih dong. Kalau kita terpaksa ngasih uang kan pasti sedih. Nah, kalau kita udah rela, kita bisa melepaskan sebagian harta kita untuk dikembalikan kepada Tuhan. Nggak mungkin kan kita memberikan dengan hati yang sedih. Lalu apa yang dikatakan di ayat yang sebelumnya? Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau secara logika nggak adil dong ini. Kita pasti mikir kayak gini, orang yang kaya semakin kaya dong. Kan orang kaya bisa nabur yang banyak, nuainya lebih banyak lagi dong daripada kita yang miskin, yang nggak bisa ngasih Tuhan uang yang banyak. Secara logika mungkin ayat ini artinya mungkin bisa kayak gitu. Kalau orangnya punya harta banyak terus diberikan menuainya banyak. Lah kalau hartanya sedikit ya apa? Kalau yang terlahir dalam keluarga yang kekurangan gimana? Dan ayat ini sering kali menjadi kontroversi dan menjadi pertanyaan buat kita semua. Kenapa kok sering jadi pertanyaan? Karena banyak orang yang sering baca Alkitab itu cuma secuplik, cuma ngambil ayat ini diartikan sepengertiannya dia, artinya bisa benar bisa salah. Nah, karena itu coba kita baca ayat yang sebelumnya juga di 2 Korintus 9 ayat yang ke-5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai tanda pemberian yang dipaksakan. Kembali lagi di sini Paulus menekankan dalam suratnya adalah pemberian yang rela, bukan yang dipaksakan. Jadi prinsip memberi yang ingin kita ajarkan di sini adalah bukan dari hati yang terpaksa, tetapi hati yang rela. Hati yang mau memberikan sebagian dari milik kita untuk dikembalikan kepada Tuhan. Hati yang rela memberi karena kita udah melihat kebaikannya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita nggak ngerasa kita membayar Tuhan, tapi kita cuma mengembalikan apa yang sudah menjadi haknya dari Tuhan. Oleh sebab itu, nggak ada hubungannya kok masalah nominal dengan berkat orang-orang itu nggak ada hubungannya. Kayak yang persembahannya banyak, berkatnya banyak, nggak ada unsur yang kayak gitu. Sama halnya dengan memberi persepuluhan, bukan karena unsur paksaan kan. Seperti dalam Matius 3 ayat yang ke-10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam.
Apa aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Seringkali konsep yang salah dalam persepuluhan adalah kayak orang-orang itu mikir gini, kan aku punya gaji misalkan 10 juta nih, daripada 1 jutanya tak kasihkan ke gereja, gerejaku lo udah kaya, udah mampu, mending tak kasih ke orang-orang yang nggak mampu po, yang penting nominalnya sama. Kadang hal-hal yang ini tuh kayak membuat kita menyamakan dengan persepuluhan dengan beramal. Di sini tuh kita pengen diajarkan kalau persepuluhan itu bukan cuma sekedar memberikan atau beramal, tapi mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan. Di situ dipakai kata bawalah, bukan berilah. Bawalah. Tuhan nggak minta kasih ono aku 10% dari penghasilanmu kok. Enggak. Bawaan ke aku apa yang sudah tak kasih ke kamu cuma 10% dari apa yang sudah kamu terima. Kembalikanlah ke aku. Nah, di sini kita sudah paham kan tentang makna sesungguhnya untuk memberi di Korintus. Prinsipnya adalah bukan tentang hati yang karena terpaksa, tapi karena hati yang rela karena sudah melihat kebaikan dan anugerah dari Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke poin kenapa kita harus memberi dengan benar. Yang pertama, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Keputusan tentang memberi, berapa banyak yang harus kita beri, apa yang akan kita beri, itu harus murni dari keputusan teman-teman. Bukan karena keputusan teman-temanku ngasih uang segitu, ya aku ikut segitu dong, gengsi dong kalau di bawahnya. Atau teman-temanku yang miskin aja bisa ngasih uang 10.000, berarti aku yang dari keluarga oke harus bisa ngasih 100.000 dong. Bukan itu yang jadi motif pemberian kita. Tapi itu harus kita belajar untuk murni kerelaan hati kita sendiri. Berapa sih yang seharusnya aku kasih? Tanya ke Tuhan. Berapa ya yang sepantasnya aku kasih di persembahan? Dan teman-teman juga harus tahu, ingat, kalau motif dari pemberian kita lah yang membuat Tuhan menilai bagaimana pemberian kita di mata Tuhan. Bukan sekedar nominal, bukan sekedar bisa dilihat orang lain. Dan di poin yang kedua adalah Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu sehingga kita berkecukupan dan berkelimpahan. Kalau Tuhan yang udah ngasih kita, nggak mungkin kita bakalan kekurangan. Tuhan itu bisa menyediakan apapun yang ada di dunia ini. Mau itu uang, emas, harta, makanan, ataupun harta-harta duniawi, semua itu Tuhan bisa sediakan kalau Tuhan mau. Dan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan juga sudah Tuhan sediakan, dan kita cuma perlu membawakan kepada Tuhan. Nah, tapi Dia meningkatkan kemampuan kita dalam memberi saat kita itu memberi dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan karena tuntutan lingkungan teman-teman, bukan karena mamaku ngasih aku uang segini, ya aku harus ngasih segini. Enggak. Ya, tapi kita mulai belajar lagi, kita mulai merelakan sebagian harta kita untuk dikembalikan ke Tuhan, sebagian dari milik kita kembalikan ke Tuhan. Dan di sini yang ingin kita pelajari bukan tujuannya untuk pamrih. Kalau kita ngasih dengan harapan kita mendapatkan berkat yang lebih banyak, untuk mendapatkan kembalian yang lebih dari Tuhan, semakin diberkati dari Tuhan, tapi ya emang tujuannya dasar pingin memberi ya, itu yang ingin kita ajarkan di sini. Kembali lagi, tagline kita minggu ini adalah bukan dari hati yang rela karena paksaan, tetapi hati yang rela karena melihat kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan mungkin teman-teman bertanya, oh berarti kalau aku nggak kepingin memberi, nggak usah memberi dong. Kalau aku selama ini pemberianku itu karena aku sungkan dan aku apa, berarti lebih untung kalau aku nggak memberi dong. Enggak, bukan itu juga yang ingin diajarkan pada khotbah ini. Mungkin kita memberi dengan motif yang salah, dan yang paling baik emang memberi dengan motif yang benar. Tapi memberi dengan motif yang salah, dengan minimal kita udah ngelatih kalau memberikan kepada Tuhan. Itu kan udah ngelatih kerelaan kita kecil demi kecil dengan kecil. Dan kalau dari awal kita udah nge-mindset, kalau udah nggak benar nggak usah ngasih lah dari awal. Dengan kalian mindset kayak gitu, malah kalian ngeblok jalan nih, kalian bisa mendekat ke arahnya Tuhan. Malah kalian bisa menjauhkan diri kalian lama-lama kepada arti dari pemberian yang sebenarnya. Jadi teman-teman, gimana? Apakah kalian sudah bisa memberi dengan benar? Apakah kalian mendapatkan pelajaran yang baik dari khotbah minggu ini? Dan aku harap teman-teman bisa mulai belajar untuk membuka kerelaan hatinya untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, untuk mengembalikan apa yang sudah menjadi milik Tuhan. Dan aku berdoa kepada kita semua untuk terus diberkati dan tetap sehat di era COVID ini.
God bless us. Thank you.